Ayah mertua hanya mengatakan satu kalimat yang salah. Tetapi didorong ke bawah tebing 100 meter oleh menantu perempuan. Pada saat ditertawa dengan senang hati. Karena mimikir ayah suaminya telah meninggal. Seekor ular tiba-tiba muncul. Ular itu menggunakan ekornya untuk melingkari ayah mertuanya. Wanita itu merasa ada sesuatu yang salah. Dia menyinggung dewa ular yang melindungi hutan ini. Lihat dewa ular di depannya. Wanita yang menemukan cara untuk berurusan dengan dewa ular. Setelah dewa ular menarik ayah mertuanya ke atas. Lalu segera menggunakan kecepatan tinggi ke arah wanita itu. Ketika dewa ular hendak memberinya pelajaran. Maka wanita itu sama sekali tidak takut untuk menghindar. Dia memanggil ular hitam untuk melindunginya. Sangat cepat dua ular bergegas ke satu sama lain untuk bertarung. Melihat ayah mertuanya tidak lagi dilindungi. Wanita itu segera muncul dengan ide untuk membunuh ayah mertuanya. Dia berniat untuk terus mendorongnya ke bawah tebing. Tetapi pada saat dia mendekati tebing, maka ayah mertua terlalu lelah. Karena usianya sudah tua, dia hanya bisa duduk dan beristirahat. Wanita ini langsung naik pitam memarahi ayah mertuanya. Mereka berdua terus berdebat satu sama lain untuk waktu yang lama. Di sisi lain, kedua ular itu masih bertarung dengan sengit. Tapi bagaimana dewa ular bisa dengan mudah dikalahkan? Tidak lama kemudian, ular hitam itu dipukuli hingga berubah menjadi wujud manusia. Dewa ular tidak ingin bertarung lagi. Tetapi bergegas menyerang wanita di dekatnya. Wanita yang sangat ketakutan. Dia tidak menyangka ular hitam itu dikalahkan. Ayah mertua itu tahu bahwa dewa ular datang untuk menyelamatkannya. Dia dengan cepat berlari menuju dewa ular. Seorang wanita hanya bisa membuka matanya untuk melihat. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Ular hitam telah pulih dan kembali untuk menyelamatkan wanita itu. Ular hitam berdiri di belakang wanita itu. Dewa ular tidak mau banyak bicara. Dewa ular segera membuka mulutnya untuk meludahkan api ke ular hitam itu. Segera ular hitam itu terkena. Tidak lama setelah itu, ular hitam itu roboh dan gagal. Itu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Melihat situasinya tidak baik, wanita itu melarikan diri. Tapi dia melilitnya oleh dewa ular. Ular hitam ingin membantu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat wanita itu akan dieksekusi, dewa ular memberitahunya bahwa ini adalah akhir dari si jahat. Wanita ingin menjelaskan. Tapi dewa ular tidak mau mendengar. Dewa ular hanya percaya pada apa yang dilihatnya. Ketika dewa ular akan menggigit wanita itu, ular hitam telah pulih dan bergegas menyelamatkan wanita itu. Dua ular terus bertarung lagi. Tapi sebelum beberapa gerakan, ular hitam itu dipukul kembali ke bentuk manusia. Sekarang wanita itu tahu bahwa dia sudah kehabisan cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melihat ayah mertuanya meminta bantuan. Tapi dia tidak memiliki kesempatan itu. Dewa ular menarik ekornya kembali. Lalu mendorong wanita itu ke bawah tebing. Setelah wanita itu berteriak, dia segera jatuh ke dalam jurang. Wanita itu akhirnya hancur berkeping-keping. Ayah mertua itu diselamatkan. Dan wanita itu membayar harga mahal untuk kejahatannya. Pria ini sedang mencuci tangannya di toilet. Seekor ular tiba-tiba muncul di belakangnya. Ular itu menatapnya dengan mata penuh kebencian. Itu segera bergegas menggigit pria itu. Tapi dia tidak takut sama sekali. Dia segera mengeluarkan jimat untuk bertarung. Pria dengan jimat di sisinya. Jadi tidak perlu khawatir kabur dari toilet. Akhirnya setelah beberapa saat tanpa dapat membuka mata, ular telah merangkak keluar. Ketika orang itu masih senang karena berhasil mengejar ular, maka di luar ular telah menemukan cara baru untuk balas dendam. Itu pergi ke sisi meja dapur di rumah pria itu. Lalu meludah ke dalam 2 cangkir kopi sedikit racun. Tidak lama setelah itu, racun itu terserap ke dalam kopi. Ketika pria itu minum kopi itu, dia menemukan dia tidak bisa bernafas. Lalu dia berbaring di sofa dengan terengah-engah. Istri pria itu sangat khawatir. Tetapi segera dia mengerti bahwa suaminya diracuni oleh ular. Lalu dia berubah menjadi ular hitam. Ternyata ular hitam ingin menyambut ular kuning datang untuk membalas dendam.
Tidak lama kemudian ular kuning itu datang. Itu dengan cepat merangkak di depan ular hitam. Ular kuning tidak banyak bicara dan bergegas memukul ular hitam dengan ekornya. Tapi bagaimana ular hitam bisa menyerah begitu saja? Tidak peduli jikanya bisa hidup atau tidak. Ular hitam itu dengan cepat berubah menjadi ular raksasa. Lalu buru-buru bertarung dengan ular kuning. Tetapi karena dua ular memiliki dua tubuh dengan ukuran yang sama. Jadi bahkan jika mereka bertarung selama selusin ronde, juga tidak mungkin membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Dua ular masih berkelahi dengan gigih. Sekarang ular hitam mulai khawatir. Jika pertarungan berlanjut, pria itu akan mati. Jadi buru-buru menggigit ular kuning itu. Akhirnya ular kuning itu kabur. Ular hitam dengan cepat berlari ke sisi suaminya. Lalu membuka mulutnya untuk menyedot racun suaminya. Pria itu akhirnya diselamatkan. Tapi ular kuning masih belum menyerah untuk membalas dendam. Hari itu ketika pria itu pergi keluar dengan sopirnya. Ular kuning tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Pria yang tidak takut mati keluar dari mobil. Ternyata dia ingin menggunakan jimat. Tapi di luar dugaan, jimat itu tidak lagi efektif. Tidak lama setelah itu, ular kuning itu merobohkan pistol sopirnya. Pria ketakutan berlari ke mobil. Tapi ular kuning merasa lebih mudah untuk menanganinya. Itu dengan cepat merangkak ke dalam mobil. Roda kemudi akhirnya dililit oleh ular. Sama seperti itu, ular emas memanipulasi mobil. Itu mengemudi sangat cepat. Sangat takut pria. Ular kuning bisa berkendara jarak jalan yang jauh. Lalu berhenti di tebing. Pria itu bahkan berpikir bahwa ular kuning akan membiarkannya pergi. Dia dengan cepat berlari keluar dari mobil. Tapi detik berikutnya dia tercengang. Dia dengan cepat memohon pada ular kuning. Dengan harapan ular kuning akan mengampuninya. Ular kuning bertanya kepada pria itu apakah dia tahu salah atau belum. Ketika pria itu ingin meminta maaf. Kemudian sopir membawa istrinya ke sana. Istrinya langsung merapal mantra. Bagian depan mobil segera menjadi beku. Dia berpikir bahwa hanya melakukan ini akan menyelamatkan suaminya. Tak disangka, kelakuannya ini membuat si ular kuning marah. Ular kuning dengan cepat menyalakan mobil dan bergegas ke depan. Pada akhirnya pria itu dikirim terbang menuruni tebing. Berkat bantuan istrinya dengan sangat cepat pria itu jatuh ke dasar tebing.